Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap dalam hal perbedaan fikih? Sikap kita dalam hal perbedaan fikih. Tentunya ini berbeda ketika sikap kita terhadap perbedaan dalam masalah akidah. Iya, tentunya dalam masalah akidah ini tidak ada tolerir. Tidak ada namanya toleransi. Iya, karena perbedaan akidah namanya perbedaan tadad. Yang perbedaan itu pasti yang satunya hak dan yang satunya batil. Karena dalam masalah akidah itu tidak ada ijtihad, tidak ada pembahasan ijtihad yang boleh seorang berselisih di situ. Karena dalilnya jelas, qat'i. Maka tidak boleh seorang berkata satunya melakukan berdoa di kuburan, pendapat yang lain mengatakan itu hukumnya bid'ah. Tidak boleh dia berkata dalam hal ini berselisih para ulama kaum muslimin. Maka ini tidak diterima, tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena dalil tentang berdoa di kuburan itu jelas haramnya. Dalil tentang berdoa kepada kuburan itu jelas haramnya, bahkan bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Bahkan kalau dia berdoa kepada penghuni kubur, itu hukumnya kafir, musyrik. Nah, maka pertanyaan di sini sikap kita dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih, perbedaan dan perselisihan para ulama dalam hal ini ada tolerir, ada keringanan kita untuk berselisih di dalamnya. Maka bagaimana sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama mazhab? Maka yang pertama, setiap orang yang berselisih wajib dia lapang dalam perselisihan tersebut. Ini sikap kita. Kita dalam menyikapi perselisihan, perbedaan pandangan ini dalam bab fikih, dalam bab yang seseorang alim boleh berijtihad di situ. Boleh berijtihad di situ. Sehingga terjadilah perbedaan pandangan dalam melihat dalil, ayat Al-Quran atau hadis. Mereka berbeda dalam melihat dalil. Sehingga para alim berselisih. Maka kita pun sebagai orang yang awam, yang orang yang kurang ilmu, berbeda juga karena para ulama pun berbeda dalam pandangan. Maka yang pertama sikap kita itu wajib bagi kita untuk lapang dalam perselisihan yang seperti ini. Tidak boleh kita dengki, membenci, berkelahi, ya sampai saling memusuhi. Itu hal yang tidak dibolehkan. Kita wajib lapang. Tidak boleh kita memaksakan pendapat, ya. Tidak boleh kita memaksakan pendapat dari pendapat-pendapat tersebut. Tidak boleh kita memaksakannya. Ini selama dalam pembahasan yang memang perselisihannya itu boleh ditolerir. Dalam hal ini perbedaan dalam pandangan fikih dan ijtihad. Ya, bukan perbedaan dalam hal bid'ah, perbedaan pandangan dalam masalah kemaksiatan, bukan perbedaan pandangan dalam masalah akidah. Baik. Kemudian yang kedua, sikap kita tidak boleh kita menjadikan perselisihan para ulama ini sebagai sebab untuk terjadinya pertikaian. Tidak boleh kita menjadikan sebab perbedaan pandangan dalam masalah fikih ini kita jadikan sebagai sebab keributan, pertengkaran, perdebatan. Nah, ini hal yang tentunya tidak dibolehkan. Iya. Tidak diperbolehkan seorang berselisih dalam makna menyebabkan dia saling bermusuhan, saling membantah, saling mencelah. Ya karena dari dulu para ulama berselisih tentang hal itu, maka tidak layak seorang mencela orang lain dalam pandangannya. Tidak mungkin dia paksakan otaknya orang sama dengan otaknya dia. Tidak mungkin dia paksakan orang pandangannya harus sama dengan pandangan dia, pendapat dia. Bukan seorang fakih, kata Imam Ahmad. Bukanlah seorang yang fakih, seorang yang memaksakan pendapat orang lain kepada pendapatnya. Baik. Sikap kita yang ketiga tentang masalah perbedaan fikih seperti ini, wajib seorang muslim untuk mengikuti pendapat yang paling kuat dari dua pendapat para ulama apabila terjadi perselisihan. Sehingga tidak boleh bagi dia untuk semata-mata
bertaklid ya, tidak boleh semata-mata dia bertaklid. Selama dia masih bisa melihat mana dari dua pendapat itu yang paling kuat di atas dalil, maka wajib dia mengikuti dalil. Kalau dia mampu untuk mengetahuinya, apalagi kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, dia bisa memilah mana dari dua pendapat yang kuat, maka dia wajib mengikuti ilmu. Dan kalau sampai pada dia ilmu, tentu dari dua pendapat itu tentunya pasti ada salah satunya yang lebih dekat kepada kebenaran. Tidak mungkin dua-duanya pas benar, ya, kecuali dalam beberapa hal dan kondisi, ya. Taib. Jadi ini sikap kita yang ketiga. Kita harus mengikuti mana yang paling kuat dari dua pendapat itu. Jika kita mampu untuk mengetahuinya. Kapan dalil sampai kepada kita? Ada dua pendapat, atau tiga pendapat, atau empat pendapat. Sampai kepada kita dalil dari beberapa pendapat itu, sampai kepada kita dalil yang lebih kuat dari pendapat-pendapat itu, maka wajib kita berpegang teguh dengan dalil itu. Tidak boleh kita berkata, tapi kan fulan berkata begini dan begitu. Tidak boleh ini. Hukumnya tidak boleh, tidak halal. Ya, kita wajib mengikuti dalil tersebut. Kapan sampai kepada kita dalil dari perselisihan para ulama, wajib kita berpegang dengan dalil. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu rasulillah lam yahilla lahu ayyada'aha likulli ahad. Tidak halal bagi seorang muslim, ya, tayyib, apabila telah sampai kepada dia dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Siapa yang telah jelas bagi dia dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak halal bagi dia untuk meninggalkan dalil tersebut disebabkan oleh ucapan manusia. Siapapun dia, walaupun dia alim. Ya kan namanya alim, mereka tidak maksum, tidak bersih dan tidak terjaga dari dosa. Pasti yang namanya manusia, setinggi apapun ilmunya, kedudukannya, pasti dia bisa luput dari yang namanya ilmu. Tidak ada manusia di dunia ini mengumpulkan seluruh ilmu di kepalanya, tidak ada. Iya. Karena itu ketika ya Syuraih rahimahullahu taala ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri berkata, saya tidak mendengarkan dalil itu. Saya tidak pernah mendengarkan dalil tersebut. Dalam hukum waktu itu dia berkata, saya tidak pernah mendengarkan dalil tersebut. Maka Syuraih berkata, apakah engkau menghafalkan seluruh dalil dari Nabi SAW? Ya, beliau menjawab tidak. Maka kata Syuraih, kalau begitu, maka amalkanlah apa yang tidak sampai kepadamu. Amalkanlah apa yang tidak sampai kepadamu dari dalil. Selama dalil itu sahih, maka wajib kita untuk beriman, ya, dan beramal dengannya. Taib. Jadi kita wajib untuk mengikuti dalil. Kapan sampai dalil, tidak halal bagi seorang muslim untuk menolak dalil tersebut disebabkan karena ucapan seorang alim, pendapat seorang alim, atau mazhab seorang alim. Taib. Kemudian masih dalam pembahasan kita yang ketiga ini, sikap kita. Sikap kita yang keempat, wajib seorang mengikuti ucapan para ulama itu dengan ilmu. Tidak boleh dia semata-mata bertaklid saja. Pokoknya ini pendapatnya, pokoknya ini yang benar, pokoknya ini ucapan Syafi'i, pokoknya ini ucapan Imam Ahmad, pokoknya ini ucapan. Kita wajib mengikuti ucapan para ulama itu dengan dalil. Tidak boleh kita semata-mata bertaklid. Karena semua imam itu melarang kita bertaklid. Dan Imam Syafi'i adalah imam yang paling keras melarang orang bertaklid kepada beliau. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, la yahillu, tidak halal bagi siapapun untuk mengikuti pendapatku kecuali dia mengetahui dalilku. Iya, jadi kita dilarang bertaklid. Pokoknya saya fulan, pokoknya saya mengikuti fulan. Tidak. Kata Imam Abu Hanifah, tidak halal, yakni haram, tidak boleh seorang mengikuti pendapatku dalam keadaan dia tidak tahu dalilku. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila sahih sebuah hadis, maka itulah mazhabku. Jadi kita wajib berputar di atas dalil. Ya, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, innama nahnu bashar. Ya. Nukhti wa nusib. Kami ini para alim dan ulama, manusia biasa, kata Imam Malik. Kita semuanya ini manusia biasa, dari kalangan ulama. Bisa benar dan bisa salah. Ya.
Maka kapan kita mengetahui kebenaran itu datang dari seorang ahli, kita ikuti. Kapan kita ketahui ada dalil yang lebih kuat dari pandangan dan pendapat para ulama, maka kita ikuti dalil. Karena itu anjuran semua para ulama. Kemudian sisi yang kelima, seorang muslim tidak boleh dia mengikuti rukhsah, keringanan dari pendapat-pendapat para ulama. Ya, tidak boleh seorang muslim tatabba'u ar-rukhas. Dia memang mencari-cari keringanan. Kalau dia tahu ada perselisihan, dia ambil mana yang paling cocok dengan nafsunya, yang cocok dengan syahwatnya. Tidak boleh seorang muslim seperti itu. Kita seorang muslim wajib untuk menjaga agama kita. Kalau ada dari dua pendapat, misalnya ada dua pendapat para ulama tentang hukum menggunakan parfum yang beralkohol. Ya, sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan boleh dengan rincian-rincian yang berbeda. Maka seorang muslim ketika dia melihat perbedaan itu, seharusnya dia mengambil dari dua pendapat yang lebih aman terhadap agamanya. Kalau dia lebih menggunakan parfum yang tidak beralkohol, tentu itu lebih aman bagi agamanya, ya kan? Dan itu mudah, dan menggunakan parfum yang tidak beralkohol itu banyak sekali. Banyak sekali parfum yang tidak beralkohol. Kenapa kita mau pakai beralkohol? Yang dia berkata ini ada pendapat para ulama. Tayyib. Atau contoh lain misalnya menggunakan hukum foto. Para ulama berselisih tentang hukum foto. Sebagian besar para ulama menghukumi foto itu haram. Dan sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan foto itu boleh. Itu pun bolehnya foto itu bukan bergampangan, ya. Bukan bergampangan foto-foto. Ya. Sehingga sebagian besar kaum muslimin, apalagi kaum muslimat, mereka menggunakan fatwa-fatwa para ulama tentang bolehnya foto. Padahal seharusnya dia memperhatikan fatwa para ulama tentang haramnya foto. Bergampangan dengan foto itu bisa dia masuk dalam bab haram. Seharusnya seorang muslim ketika dia melihat perselisihan seperti ini, dia mengambil pendapat yang paling menjaga agamanya. Jangan dia mengambil pendapat yang cocok dengan nafsu dan syahwat.